Ya, update terbaru dari kasus NM adalah selain ditambahkannya masa tahanan yang tadinya 20 hari menjadi 40 karena alasan kurangnya berkas dan bukti gitu ya, kalau nggak salah sejauh ini, kemudian juga mengundang para praktisi hukum untuk berkomentar ya. Bahkan juga ada statement Nikita Mirzani itu bakal bisa bebas jika hanya rekaman pembicaraan itu saja yang bakal dijadikan bukti gitu ya. Kita dengerin dari VT berikut ini. Sempat mendengar dan membaca di berita bahwa saya tidak tahu kebenarannya ya, ada rekaman pembicaraan antara pelapor dengan terlapor. Kalau rekaman pembicaraan itu saja yang dijadikan sebagai bukti, maka bisa saja rekaman yang dipakai atau direkam secara diam-diam itu dapat saja dinyatakan sebagai unlawful legal evidence atau mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, itu dia. Nah, kenapa mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar? Karena rekaman itu hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum, sebagaimana di dalam Undang-Undang ITE. Nah, merekam dan kemudian disebarluaskan. Nah, itu dia tuh. Nah, katanya kan itu sebagai barang bukti, tapi pada kenyataannya rekaman tersebut itu sudah tersebar kemana-mana ya, dan semua warganet ataupun netizen itu bisa mendengarkan bukti percakapan itu dengan sangat gamblang. Ini sanksi pidana, jadi tidak serta-merta rekaman yang kita punya secara diam-diam hanya akan menjerat orang. Kita pun dapat terjerat juga dengan itu. Sehingga jika hanya rekaman tersebut yang dipakai sebagai bukti di awal sekali pembuatan laporan, maka sangat mungkin Nikita Mirzani akan lepas dari segala tuntutan. Namun sekali lagi saya tidak mengetahui apa alat bukti yang lain. Tapi kalau berangkat dari bukti rekaman diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan hanya itu yang dipakai, maka menurut saya bukti rekaman itu tidak bisa juga dipakai sebagai petunjuk. Karena direkam secara diam-diam dan disebarluaskan. Bagaimana cara penyebarluasannya? Salah satunya adalah dengan membuat laporan kepolisian. Nah, itu tentunya bisa saja masuk ke dalam konstruksi unlawful legal evidence. Dan saya yakin penasihat hukum Nikita Mirzani pasti sudah mempelajari itu untuk dilakukan pembelaan. Di balik beberapa statement ataupun opini masyarakat, bagaimana sih soal kuasa hukum atau PH dari NM sendiri yang terkesan diam gitu ya. Bukan berarti diam, pasti ada sesuatu yang direncanakan secara matang ya gitu. Percuma kalau keluar-keluar saat ini karena memang yang bakal jadi penentunya itu pada saat di persidangan nanti gitu. Pembelaan di persidangan, saya pikir begitu. Tapi secara hukum tidak dibolehkan Bang orang merekam diam-diam terus kemudian disebarluaskan untuk menjadi barang bukti juga. Iya, sepengetahuan saya itu tidak diperkenankan. Karena itu jika kita menghubungi pihak-pihak tertentu seperti perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan-perusahaan asuransi, mereka selalu menyampaikan bahwa pembicaraan tersebut direkam sehingga para pihak yang terlibat dalam pembicaraan itu tahu bahwa pembicaraan ini direkam. Namun apabila kita merekam secara diam-diam dan dihadirkan itu sebagai alat bukti untuk di persidangan, maka tentunya itu masuk dalam kategori unlawful legal evidence sebagaimana itu ada di dalam buku Prof. Edi yang judulnya Teori Pembuktian. Dan itu sekarang sudah diketahui oleh orang, bahkan banyak sekali kok informasi-informasi yang bisa kita dapat dengan teori-teori pembuktian yang sifatnya unlawful. Maka bisa saja tersangka atau terdakwa akan lepas dari masalah ini semua. Nah, itu dia. Menyebarkan nomor pribadi seseorang saja itu ada hukumnya ya, illegal access atau apapun itu gitu sebutannya ya gitu. Apa nih komentar beberapa warganet mengenai VT penjelasan dari salah satu praktisi hukum ya barusan ya. Semua lawyer pada bicara begini, gak menutup kemungkinan hakim juga berpikir seperti ini gitu kali ya. Semangat NM katanya gitu. Dua bukti, yang pertama ya transfer 4M, kemudian yang kedua adalah rekaman WhatsApp ya, rekaman suara itu ya. Tapi selain itu nggak kuat bukti, makanya penahanan diperpanjang menjadi 40 hari ke depan, jadi totalnya 60 hari ya, karena di masa penahanan pertama itu 20 hari ditambah 40 hari gitu. Jika total 40 hari ini tidak terbukti atau nggak cukup, maka NM bisa bebas gitu. Secara garis besarnya mungkin seperti itu ya, secara garis besarnya mungkin seperti itu nih penjelasan dari warganet ini. Mulut nggak bisa dihapus, video bisa jadi bukti katanya gitu. Kenapa? Ini ada lagi.
Kita lihat aja kalau 40 hari ke depan lagi berkasnya belum lengkap dan tidak ada satupun yang bisa diajukan di persidangan, maka Niki dinyatakan bebas dan Niki harus lapor balik katanya gitu. Kita lanjut di video selanjutnya. Jadi makanya karena ancamannya dari lebih dari 5 tahun, kemungkinan besar kalau dia sampai lolos mah kecil. Kalau tidak diberikan pembelaan yang layak. Bang, ini kan pemerasan, kan ada yang dirugikan. Tadi kan nilainya 4M. Bisa nggak sih apabila si Nikita uangnya belum dipakai, kembalikan aja Bang, selesai nggak sih seperti itu atau seperti apa hukumnya? Nah, itu yang kamu tanyakan, itu namanya RJ, Restoratif Justice. Artinya ketika memang ada komunikasi yang baik antara terlapor dengan pelapor dan memang ada kesepakatan untuk udah perkara ini nggak usah jalan, saya kembalikan kerugian kamu, kemungkinan besar perkara ini bisa berakhir gembira bagi kedua belah pihak. Yang pelapor bisa kembali uangnya, yang meringkuk di dalam tahanan bisa buru-buru keluar. Apa itu satu-satunya jalan Bang? Karena banyak yang mendukung Niki bebas Bang. Ya, yang mendukung Niki bebas seperti saya sendiri, itu harus punya strategi yang sangat jitu dari sisi defense-nya, dari sisi pembelaannya. Tim kuasa pembelaan Niki mestinya jeli soal hal ini. Bang, tapi yang tadi Abang bilang RJ itu 4M harus dikembalikan itu udah mereka lewati belum sih Bang? Artinya apa salah satu nggak mau itu menerima uang atau satu nggak mau mengeluarkan uang tersebut atau gimana Bang melihatnya? Kalau saya punya prediksi ya dan punya analisis, karena ini udah hampir 20 hari benar ya penahanannya ya. 20 hari lebih, bahkan gini, ditambah jadi 60 pelapor hari itu ya, ditambah 40 karena saya maksudnya. dengar pelapor ini sampai ke Propam Mabes Polri. Artinya dia menyangatkan bahwa karena dia mengetahui Niki ini punya banyak teman di kepolisian, dia berpikir bahwa dia mesti benar-benar teriak nih, memviralkan perkara ini. Ingat, Indonesia itu no viral, no justice. Betul. Nah, ketika ada bukti yang tidak bisa dibantah, yang namanya bukti transfer, itu memang sangat-sangat sulit untuk dibantah bahwa memang ada terjadinya dugaan tindakan pidana. Karena pada kenyataannya dan faktanya memang uangnya sudah diterima dan masuk ke rekening gitu ya gitu. Namun di sisi lain ada mungkin jalan yang bisa ditempuh ya untuk keduanya bisa tetap baik-baik saja tanpa melanjutkan perkara hukum ini gitu. Mungkin ya tadi yang dibilang RJ tadi yaitu restoratif justice, mungkin kita bisa mengembalikan uang itu, kemudian pihak dari pelapor juga bisa menerima uangnya dan terlapornya juga cepat bisa bebas gitu. Ada sih beberapa part lain, tapi mungkin ya nih kita sendiri udah kadung nyemplung nih, sejauh ini sudah berusaha menyuarakan kebenaran dan membela masyarakat. Dia juga sudah mendekam dan tidur menjalankan Ramadan di tahanan, kemudian sampai menjelang hari Idul Fitri, hari raya ini gitu ya. Kalau dia mungkin menyerah begitu saja, ya mungkin tidak akan ada keadilan untuk selanjutnya sih, sepertinya seperti itu sih yang dipikirkan oleh Nikita ya. Walaupun pada kenyataannya yang dirasakan pastinya di dalam hatinya adalah pengen bebas dan kumpul dengan anak-anaknya gitu. Tapi bagaimana nasib-nasib dari beberapa orang yang sudah menjadi korban dan kerugian dia juga waktunya jadi tersita gitu ya. Padahal yang disuarakannya menurutnya sejauh ini adalah suatu kebenaran untuk membela masyarakat. Nah, makanya yang harus cepat-cepat dilakukan oleh pihaknya Niki adalah mengembalikan uang itu segera mungkin. Tapi menurut saya duit itu dalamnya mungkin ya. Ya, we never know ya kalau tentang itu ya. Tentang uang itu bagaimana, apakah itu adalah salah satu strategi nanti untuk PH atau kuasa hukum dari Nikita untuk kedepannya bisa mengambil jalan yang disarankan oleh salah satu kuasa hukum berikut tadi ini gitu ya. Kita lihat aja nanti, yang jelas bakal gamblang di persidangan gitu ya. Ya, itulah sedikit updatean untuk kali ini mungkin ya tentang perkembangan kasus NM, karena kita semua juga masih menunggu perkembangannya seperti apa selanjutnya, bagaimana nih keadilan di negeri ini untuk
Nggak usah nih kita deh, untuk masyarakat yang sudah mengalami kerugian dan bahkan sudah menjadi korban atas kejahatan skincare ini gitu ya. Berikut sedikit updatean VP sebagai video penutup ya, closingan hari ini ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ini nggak ngerti ya tentang hukum di negara sendiri gitu. Kok bisa Nikita Mirzani gitu di penjara, ditetapkan menjadi tersangka dan dipakein baju oranye gitu tanpa sidang gitu ya kan. Bukannya kalau belum ada bukti itu tidak boleh menahan orang lebih dari 24 jam. Waktu kasusnya sahabat saya ya, dia itu kan punya adik umur 10 tahun. Nah adiknya itu diperkaos tetangga umur 40-an. Itu ada buktinya, chat-chatannya gitu ya. Nah itu dilaporin ke polisi, itu nggak digubris sama polisinya gitu. Sidang dulu, baru setelah selesai sidang baru dipenjara. Jebret gitu kata hakimnya ya, kata bapak hakimnya, dipenjara 2 tahun. 2 tahun cuman penjaranya karena katanya suka sama suka guys. Saya hanya pengen paham gitu hukum di Indonesia ya. Jadi buat kakak-kakak atau adik-adik yang paham mengenai hukum di Indonesia, tolong berkomentar ya, kasih saya paham. Terima kasih.